90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Masa-masa remaja seringkali menjadi masa yang sulit dalam perkembangan anak, khususnya ketika anak sudah mulai menginginkan sedikit kebebasan. Banyak hal yang bisa mempengaruhi remaja. Nah, hal ini menimbulkan pertarungan di dalam diri remaja. Sahabat Sonora, pengaruh ini menjadi satu PR ya bagi orang tua, bagi kita semua, apalagi bagi anak remaja. Nah, kita tahu bahwa anak remaja itu usia-usia pencarian identitas diri ya. Jadi pengaruh yang saat ini kita alami bagi anak remaja itu sangat besar pengaruhnya dari beberapa hal. Nah, kita tahu kalau kami mengkelompokkan anak remaja itu ada 3 tipe, Mbak Rini. Tipe pertama itu adalah anak yang memang gampang terpengaruh. Dia tipenya itu adaptif sekali, ya. Dia bisa menyesuaikan diri. Jadi itu bukan sense negatif ya. Kadang-kadang kan orang tua bilang gini, anak saya gampang terpengaruh, sense-nya negatif. Sebenarnya enggak. Anak yang adaptif itu adalah anak yang bisa menyesuaikan diri di lingkungan apapun dan bagaimanapun. Nah, itu kelebihannya. Dia masuk ke situasi keadaan atau pindah ke satu area tertentu, ini anak gampang adaptif. Nah, itu kelebihan, itu potensi dalam diri anak itu. Tapi ada sisi yang lain lagi, yang ini juga kita jelaskan. Kalau dia nggak kuat dari sisi moralnya, nah dia nggak akan punya bumper ya, perisai untuk bisa menghandle semua apa yang mempengaruhi dari sisi negatifnya. Itu yang pertama, anak yang adaptif memang gampang terpengaruh. Anak yang kedua itu dia memang punya kuat ya, kekuatannya, prinsipnya, komitmennya kuat. Jadi dia nggak gampang terpengaruh, gitu. Dia agak sedikit logika. Nah, kalau misalnya temannya bilang, yuk kita melakukan yang ini, oh enggak, saya udah punya catatan, planning, rencana, hari ini saya ngerjakan ini. Dia nggak gampang terpengaruh. Ada tipe yang begitu. Jadi kalau kami bagikan ketiga tipe ini, 3 tipe yang berikutnya adalah anak yang memang dia tidak ada masalah, ya, tidak punya prinsip, dan juga gampang untuk bisa mengikuti, gitu. 3 tipe ini. Jadi 3 tipe ini bukan begini ya, sahabat Sonora, mana yang paling baik? Enggak. Semua tipe anak ini sebenarnya ada di dalam diri setiap kita. 3 tipe ini, anak yang adaptif, anak yang punya prinsip, baru anak yang memang dia ya middle, dia punya prinsip dan juga gampang juga berpengaruh. Jadi kalau waktu kita katakan pertempuran dalam pengaruh, kayak memang dalam pengaruh sisi yang mana sekarang ini? Itu pertanyaannya. Dan pengaruh dari siapa? Dari apa? Itu pertanyaannya yang memang kita kupas tuntas hari ini, Mbak Rini. Gitu. Kalau dari saya sendiri memang ini kan masa-masa transisi ya remaja ini ya. Kita lebih ke remaja ya Pak Gus, betul, kan ya. Betul. Dibilang anak-anak udah nggak lagi, dibilang dewasa belum. Betul. Jadi pencarian identitas itulah yang membuat pertarungan bagi anak remaja. Nah, saya semangat kali kalau bicara anak remaja karena 2 anak saya remaja. Dan itu saya ngalami gitu sebagai orang tua. Mereka memang bertarung loh. Hari ini dari sisi jiwa itu mereka kadang-kadang emosional sekali. Kadang-kadang mut-mutan. Nah, bisa nanti ketawa dengan kita nih. Ini sahabat Sonora, orang tua coba ya nanti ceritakan perasaannya gimana punya anak yang remaja. Kadang-kadang kita nggak bisa mendikte perasaannya. Nah, karena memang itu tadi mereka sedang bertempur. Itu yang saya sedang imajinasikan, anak remaja sedang bertempur gitu. Nanti tiba-tiba pengaruh dari sisi temannya. Dia anggap temannya ini, wah ini teman yang enak ini. Kayak mana ya, kayak dia ini. Dia memaksakan dirinya seperti kayak temannya itu. Nah, baru tiba-tiba nanti pengaruh dari medsos. Bisa aja yang menyampaikannya itu adalah menurut dia ya idola dia. Nah, ini juga pengaruh gitu. Jadi betul-betul waktu dia bangun pagi sampai dia tidur lagi Mbak Rini, itu memang bertempur, berperang. Jadi makanya saya pakai kalimat itu, bagaimana pertarungan pengaruh bagi anak remaja ini. Jadi kadang-kala dia nggak tahu siapa dirinya. Kadang-kala dia nggak bisa menempatkan dirinya dalam posisi, gimana sih Pak supaya nggak berespon emosi? Gimana sih Pak supaya saya sabar? Gimana sih Pak supaya saya nggak takut? Nah, itu bertarung ya. Jadi pertarungan ini dimenangkan oleh siapa?
apakah anak remaja kita atau oleh pengaruh tersebut. Nah, sebenarnya apa aja sih yang bisa mempengaruhi remaja? Ya, jadi pertama ya, kenapa mereka dari bangun tidur sampai kepada tidur kembali, hidupnya itu seperti tegang ya. Hidupnya itu seperti berperang, karena pengaruh yang paling banyak, yang paling dominan itu pertama lewat lingkungannya. Lingkungannya gitu. Lingkungan yang mana aja loh, Mbak Rini? Pertama dia bangun tidur, lingkungan rumah, udah pasti. Keluarga ya. Oke, keluarga. Kedua, setelah dia keluar dari rumah, dia pergi ke sekolah. Di sekolah jumpa sama siapa? Guru-guru, teman-temannya satu kelas, kan begitu. Pulang sekolah belum tentu langsung masuk ke rumah. Dia punya komunitas basket, komunitas ekskulnya dia. Lalu setelah itu apa? Balik lagi ke rumah. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kepada sahabat Sonora, sekarang posisikan diri kita di anak remaja itu. Oke. Bangun tidur, dia udah denger papa mamanya ngomong di meja makan, gini loh nakku, gini. Nah, ini pengaruh. Keluar dari rumah, dia denger gurunya ngomong, anak-anak begini, ini pengaruh. Dah, ini bertempur terus nih kan? Nah, setelah selesai, lalu break, dia ketemu dengan teman-temannya. Aku gini loh, aku gini loh, aku responku begini, aku marah loh, gini. Ini pengaruh. Lalu keluar dari sekolah, dia ketemu dengan teman-temannya ekskul, teman-temannya yang basket, komunitasnya itu. Lalu dia bilang gini, aku kalau ngadapi begini caranya. Ini pengaruh. Ini bertempur terus, berperang terus ini. Jadi sampai dia di rumah, dia ketemu dengan papa mamanya, mau tidur, mama papanya bilang lagi nasihat yang sama dengan yang pagi tadi. Lalu dia bingung, gimana sebenarnya yang benar itu? Yang mana sebenarnya? Ini membingungkan, makanya saya pakai kalimat itu peperangan bagi anak remaja. Jadi sahabat Sonora yang punya anak remaja, tolong share ya. Nah, kadang-kala kita melihat itu wajahnya itu dari mulai dia bangun tidur sampai dia datang lagi ke rumah, itu sebenarnya sudah banyak sekali pertarungan dalam pikirannya, dalam imajinasinya. Makanya saya sebagai orang tua memiliki anak remaja, saya selalu bilang gini, tenangkan dulu nak, kita minum dulu. Karena memang jujur aja wajahnya udah berbeda pas pulang, karena begitu banyaknya pengaruh yang didapatnya tadi. Saya nggak katakan pengaruhnya negatif loh, tapi bisa nggak kita ngebayangi para orang tua yang punya anak remaja itu begitu banyaknya pengaruhnya, lalu dia pegang handphone, dia lihat lagi media sosial, Twitternya, IG-nya, Facebook-nya, apa saja yang ada di situ, itu juga pengaruh.